Karena sering sering banget kejadian ini ditemukan di klien gitu ya, ketika terutama kemarin pada saat pandemi ya. Kan pandemi ini banyak saham lagi rontok ya. Nah, jadi sebenarnya kalau lagi dibutuhkan dananya, terus portofolio investasi kita lagi minus, lagi merah nih. Ini kan sebenarnya ruginya 2 kali. Nah, jadi sebenarnya lebih enak kalau teman-teman berinvestasinya itu memangnya aman, liquid, dan mudah diakses reksadana pasar uang, karena dibandingin semua yang lainnya, jenis keinvestasi yang reksadana pasar uang ini paling rendah resikonya dan paling mudah diakses, 1-2 hari kerja bisa dicairkan dananya. Apakah kita harus udah punya dana darurat dulu baru boleh berinvestasi, atau apa sih yang harus udah kita punya dulu sebelum kita berani berinvestasi? Oke, idealnya sebenarnya ya tentu kalau bisa sih dana darurat terpenuhi dulu. Cuma kan namanya waktu kita terus jalan ya, argonya kan terus jalan. Jadi kalaupun misalnya mau dilakukan secara paralel, menurut saya paling nggak 50% udah setengah jalan dulu dana daruratnya. Okay. Jadi jangan benar-benar dari nol. Jadi setengah jalan itu artinya kalau buat yang udah single itu udah ada dulu 3 bulan terpenuhi. Kalau buat yang married, sudah punya tanggungan, berarti minimal 6 bulan dulu udah ada dana daruratnya, nanti baru setelah itu boleh paralel. Tapi kalau belum ada dana darurat, biasanya kegiatan kita berinvestasi akan jauh lebih deg-degan. Aduh, ini dananya nanti kalau minus gimana gitu. Tapi kalaupun kita nanti punya dana darurat itu udah jauh lebih tenang gitu. Tenang, kalaupun sampai minus, seminus-minusnya saya masih punya kebutuhan darurat, masih cukup untuk 6 bulan. Jadi masih bisa mungkin menunggu portofolio investasinya itu mungkin balik lagi dari yang tadinya turun, balik lagi dalam 6 bulan ke depan gitu. Sampai dana tujuan keuangannya mungkin dibutuhkan. Oke, nah ini pertanyaan lanjutannya Mbak. Biasanya boleh nggak sih kita menyimpan dana darurat dalam instrumen investasi? Ya, kalau dana darurat itu baiknya memang yang aman, yang liquid, sama yang mudah diakses ya. Nah, kenapa kalau saya sarankan sih sebenarnya jangan taruh di investasi, terutama investasi yang tinggi resikonya. Karena sering banget kejadian ini ditemukan di klien gitu ya, ketika terutama kemarin pada saat pandemi ya. Kan pandemi ini banyak saham lagi rontok ya. Lagi ngalami penurunan, bahkan ada obligasi juga sempat mengalami penurunan di bulan Januari sampai bulan Maret kemarin turun. Nah, jadi sebenarnya kalau lagi dibutuhkan dananya, terus portofolio investasi kita lagi minus, lagi merah nih. Ini kan sebenarnya ruginya 2 kali. Yang satu, uangnya kita hilang, nggak bisa bertumbuh. Yang kedua adalah kita harus telan kerugian, cut loss gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih enak kalau teman-teman berinvestasinya itu memangnya aman, liquid, dan mudah diakses. Tadi seperti tabungan, deposito, logam mulia. Logam mulia karena nggak lekang oleh zaman ya, dari zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang pun tetap valid, tetap bisa dipakai untuk alat investasi. Yang ketiga, yang keempat tadi reksadana pasar uang, karena dibandingin semua yang lainnya, jenis keinvestasi yang reksadana pasar uang ini paling rendah resikonya dan paling mudah diakses, 1-2 hari kerja bisa dicairkan dananya.